Mari kita berdoa dahulu. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini. Kami mau dengar firman-Mu, sebagian dari firman-Mu. Buat setiap kami Tuhan, mengerti. Dan kami diperlengkapi lebih lagi dalam kehidupan ini Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, anugerah-Mu, Roh-Mu yang kudus menolong setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita buka dari Yohanes 10 ayat 4 saudara. Sebelumnya saya mau baca dari Yesaya dulu saudara. Yesaya 40 ayat 11. Yesaya 40 ayat 11 berkata seperti ini. Yesaya 40 ayat 11 berkata, seperti seorang gembala, ia menggembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Dari sejak zaman Alkitab saudara, kalau saudara lihat di Alkitab, Tuhan itu sering mengumpamakan dengan binatang. Benar saudara? Tuhan sering mengumpamakan dengan Raja Wali, dengan lembu, dengan domba. Betul saudara? Dan seringkali kita nggak sadar, oh kenapa ya? Kok Alkitab sering berkata tentang domba, sering berkata tentang Raja Wali, berkata tentang kerbau, berkata tentang singa. Apakah Tuhan itu singa? Apakah dia bisa berubah-ubah bentuk? Saya rasa tidak. Tapi hari ini saya mau berkata, itu untuk mempermudah setiap kita untuk mengenal Dia. Saudara ingat cerita tentang Winnie the Pooh? Cerita tentang Mickey Mouse? Mungkin saudara nggak sadar. Ada cerita tentang Donald Bebek, ada cerita tentang Chip and Dale, terus ada juga tentang Marcia and the Bear. Semuanya diumpamakan seperti seolah-olah binatang itu bisa seperti manusia. Saudara sadar gak sih? Kalau Mickey Mouse atau Winnie the Pooh itu binatang tapi bersikap seperti manusia. Dan Tuhan sebelum ada Mickey Mouse, sebelum ada Winnie the Pooh, sebelum ada Marcia and the Bear, sebelum segala sesuatu fable ada, cerita dongeng itu ada, ternyata Alkitab yang kita punya sudah duluan loh saudara. Saudara dan saya itu diumpamakan seperti domba. Keren gak Alkitab kita? Saya rasa sangat keren. Alkitab kita itu sangat keren. Sebelum semuanya itu ada, Tuhan sudah mengumpamakan dirinya seperti singa dari Yehuda. Dia mengumpamakan, di bawah kepak sayapku engkau akan berlindung. Dia mengumpamakan dirinya seperti seekor Raja Wali yang menudungi anak-anaknya. Betul saudara? Allah kita loh Allah yang luar biasa. Dan Alkitab yang kita baca, kalau dibaca itu luar biasa. Itu yang akan membuat hidup kita menjadi lebih baik daripada biasanya. Jadi hari ini kalau setiap saudara dan saya belum baca Alkitab, mari budayakan baca Alkitab. Amin. Karena Alkitab itu yang akan membuat saudara menjadi luar biasa. Mungkin saudara gak sadar, tapi ternyata Alkitab itu luar biasa. Dari sejak dahulu, Tuhan sudah mengibaratkan kita sebagai domba-dombanya. Untuk mempermudah, ini loh aku adalah gembala yang baik. Ini loh aku adalah seekor induk Raja Wali yang menudungi. Ini loh aku, singa dari Yehuda yang akan melindungi engkau. Keperkasaanku, keagunganku itu seperti singa. Wibawaku itu seperti singa. Dan dia juga mengibaratkan dirinya seperti seekor lembu saudara. Lembu itu baik, lembu itu rendah hati, lembu itu nurut. Lembu itu pekerja keras, enggak ngeluh. Dan Tuhan ngomong, 4 muka itu loh, Raja Wali, lembu, anak manusia. Dan satu lagi mahkota.
ada keagungannya. Lembu, Raja Wali, singa. Itu yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Tapi hari ini Tuhan mengumpamakan dirinya sebagai domba. Maaf, Tuhan mengumpamakan diri kita sebagai domba. Dan dia adalah gembala kita. Dan Tuhan juga menambahkan, aku adalah gembala yang baik. Kita mau buka. Di Yohanes 10 ayat 4 berkata seperti ini. Yohanes 10 ayat 4 berkata ini. Jika semua, Yohanes 10 ayat 4. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka. Dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Daud mengumpamakan dirinya sebagai domba. Dan Daud menulis Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Dan dia mengumpamakan dirinya, Tuhan adalah gembalaku yang baik, takkan kekurangan aku. Dan ia Tuhan yang membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dan ia Tuhan yang menuntun dan membimbing aku ke air yang tenang. Dan dia Tuhan, Jehovah yang menyegarkan dan menyembuhkan jiwaku. Betul saudara? Saya pernah membagikan tentang Mazmur 23. Dan Daud sendiri berkata, dia Tuhan adalah gembalaku, takkan pernah kekurangan aku. Dan ayat di Yohanes 10 ayat 10, ayat berikutnya berkata seperti ini. Aku datang supaya mereka, kita semua mempunyai hidup dalam segala kelimpahan. Amin saudara. Dan dia juga memperingatkan, pencuri itu akan ada. Dan dia membunuh dan membinasakan. Hati-hati saudara, pencuri itu ada. Tapi Yesus berkata, aku datang untuk supaya engkau dan saya hidup di dalam kelimpahan. Kita mau buka lagi di ayat 10, ayat 4 tadi saudara. Domba-domba itu mengikuti gembalanya. Betul saudara? Karena mereka mengenal suaranya. Saudara kenal suara Tuhan? Saudara kenal suara Tuhan? Jujur saudara. Bahkan suara iblis pun kadang-kadang bisa jadi suara Tuhan. Tapi hari ini mungkin saya mau sharing. Saya tahu banyak di tempat ini yang lebih hebat dari saya. Bahkan sering kali kita dengar, aku dengar suara Tuhan. Aku kata Tuhan seperti ini. Pernah dengar saudara? Atau bahkan saudara ngomong, saya gak percaya. Karena mungkin Anda punya pengalaman buruk dengan kakak rohani, dengan seorang hamba Tuhan. Kata Tuhan seperti ini. Gak terjadi tuh. Jujur saudara. Domba-domba itu mengenal suara gembalanya. Tapi pertanyaannya, kita sebagai domba-dombanya Tuhan, kita kenal gak suara Tuhan? Kita tahu gak suara Tuhan? Simple loh saudara. Kalau saya ngomong, ini dasar. Dan saya percaya sampai hari ini, Tuhan yang saya sembah masih berbicara. Amin. Mungkin gak berbicara mungkin lewat sini. Tapi dia bisa berbicara lewat firman Tuhan. Betul? Dia bisa bicara dengan keadaan. Dia bisa bicara dengan kejadian. Bahkan dia bisa bicara ketika kita nonton film sekalipun dia bisa bicara. Tapi permasalahannya, apakah kita mau dengar suaranya dan kenal suaranya? Ini simpel saudara. Videonya sudah disiapkan, multimedia. Kita mau nonton film, sedikit cuplikan saudara. Mungkin saudara pernah lihat film ini. Sebentar. Mungkin saudara pernah lihat film ini. Atau pernah lihat cuplikan ini. Sebentar, bisa? Ya, oke. Tapi hari ini
bukan saya ini. Kita akan melihat suatu kejadian yang aneh, kejadian yang lucu. Tapi ini merema dalam hidup saya. Yang kedua, sudah teriak lagi, enggak dilihat. Tapi saudara lihat, gembala yang benar, gembala yang baik. Domba-dombanya mengenal dan domba-dombanya tahu siapa yang manggil. Benar saudara? Hari ini saya mau sharing dari hidup saya. Mungkin sejujurnya Tuhan gak pernah ngomong di telinga saya tuh gak pernah lah. Saya ingat-ingat gak pernah Tuhan. Mungkin kalau Ibu Nani sering lah. Atau mungkin saudara mungkin banyak yang sering lah. Tapi sejujurnya Tuhan tuh tidak pernah ngomong. Secara audible tuh saya sekarang umur 43 tahun. Belum pernah saya dengar suara Tuhan. Loki gitu enggak pernah lah. Enggak pernah, jujur saya enggak pernah. Tapi dia selalu ngomong. Di dalam hidup saya. Di dalam roh saya. Di dalam hati saya. Ketika saya lagi baca Alkitab. Ketika saya lagi nonton film sekalipun. Temu-temu tuh di hati tuh ngomong. Tuk, 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 tuk. Gimana cara bedainnya? Ya gak ngerti. Pak Yusuf ngomong, seringkali saya dulu pernah ngomong, caranya gimana Kong? Dengar suara Tuhan di sini. Pak Yusuf ngomong jawabannya apa? Ya aku gak ngerti. Dan saya ngomong lagi. Lah itu ngertinya itu suara Tuhan. Atau itu bukan suara Tuhan. Dari mana Kong? Jawaban Pak Yusak, ya aku gak ngerti juga. Nanti ketika udah kejadian, oh iya, tadi itu suara Tuhan berarti. Sejujurnya saudara, ketika saya di rumah lama saya itu kan, saudara tahu kan di sini yang punya token listrik di rumah, semua listriknya token atau listriknya sekarang ada yang masih yang zaman dulu, enak yang zaman dulu saudara. Itu bayar per bulan dipotong di bank selesai. Zaman sekarang kudu bayar pakai token. Zaman dulu mungkin 2 tahun 3 tahun yang lalu lebih murah pakai token. Sekarang lebih mahal yang pakai token. Sejujurnya lebih mahal yang pakai token. Kalau dihitung itu lebih mahal yang pakai token. Dulu semua kita rame-rame apa itu? Imigrasi ke token. Dan ternyata token itu satu sekarang lebih mahal, yang kedua yang lebih utama banyak lupa isinya. Saya tuh sering banget di rumah sekarang saya yang baru. Itu jam 3 pagi temu-temu mati. Waduh kok panas. Waduh tokennya habis gitu loh. Dulu waktu di rumah saya yang lama, token saya itu di seberang jalan saya saudara. Jadi nggak kedengeran. Kalau atau bunyi itu alarmnya nggak kedengeran. Jadi saya benar-benar mengandalkan, ya nggak tahu lah. Tapi saya yakin itu suara Roh Kudus dalam hidup saya. Kalau saya pulang kerja, di hati itu bisa berkata, itu periksa tuh token. Periksa tuh token. Saya periksa, iya benar. Ini tinggal semalam lagi, habis ini token. Saya isi. Tapi di rumah saya yang baru ini, karena tokennya itu ada di dalam garasi saya. Jadi saya nggak ngandelin lagi. Tapi saya ngandelin mbak saya. Mbak kalau alarmnya bunyi, ngomong saya. Nanti saya isi. Lah delalahnya kalau kata orang Jawa. Mbak saya juga nggak dengar itu alarm apa itu. Jadi ya kadang-kadang mati juga. Tapi dulu ketika saya di rumah saya yang lama, itu di seberang jalan tokennya. Jadi itu ngandalin kepekaan. Peka enggak? Kalau saya diomong, itu periksa token. Pasti mau habis. Saya nggak ngelakuin, bener. Malam-malam terpaksa nyebrang jalan sambil ngantuk-ngantuk. Untuk apa? Untuk ngisi token. Hari ini, mungkin hal itu simpel banget ya. Masalah listrik aja kok Tuhan ngingetin ya. Tapi percayalah, Tuhan itu Tuhan yang sangat mengasihi engkau detail.
bukan cuma perkara besar, tapi dari perkara kecil Tuhan sangat mengasihi engkau dan saya. Dan dia tidak membiarkan anak-anaknya itu menderita. Kalaupun hari ini engkau menderita sedikit, engkau mengalami kesusahan sedikit, it's okay. Itu bayar harganya untuk segala sesuatu. Engkau mengalami sedikit Golgota untuk mengalami yang namanya kebangkitan. Amin. Tidak ada Golgota, maka tidak ada yang namanya kebangkitan. Amin saudara. Kalau tidak ada penyalipan, tidak ada yang namanya keselamatan. Setiap kita harus mengalami yang namanya Golgota. Mungkin Golgota Anda dan Golgota saya beda. Tapi percayalah, Golgota itu akan kita lewati bersama Tuhan. Dan kebangkitan dan keselamatan akan kita dapatkan. Kita balik lagi. Oh, jadi suara Tuhan itu penting ya? Penting saudara. Ketika kita nggak dengar suaranya, kita nggak dengar suara gembala kita, maka kita akan menjadi domba yang tersesat. Yang pertama, mungkin satu kata dari 3 kata. Yang pertama adalah mencari. Mencari Tuhan. Bukan karena Tuhan ngumpet saudara. Bukan karena Tuhan bersembunyi. Tapi kata mencari ini adalah seperti yang Yeremia ngomong. Kita mau baca di Yeremia. Yeremia. Bukan di Yeremia saudara. Habakuk. Kita mau baca di Habakuk 2 ayat 1. Kita mau baca seperti ini. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Hari ini kenapa kita harus mencari? Mungkin saudara punya tempat khusus atau mungkin bahkan punya kursi khusus. Atau bahkan punya ruangan khusus. Nggak ada yang salah dengan itu. Di tempat ini saya tahu banyak kapling-kapling khusus. Kalau persekutuan, kalau PW ini punya kapling khusus. Kalau kaplingnya diambil itu bisa panjang urusannya. Tapi saya percaya bukan masalah kapling khusus, bukan masalah ruang khusus, bukan masalah kursi khusus. Tapi apakah ada ruang khusus atau tempat khusus di hati kita untuk Tuhan kita? Kenapa kita harus mencari? Maka karena firman Tuhan berkata, carilah maka engkau akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan. Dan saya percaya sampai hari ini Tuhan masih bicara. Amin saudara. Tuhan masih berkata-kata dan Tuhan masih berbicara kepada saudara dan saya. Dan Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang ingin bicara. Amin. Maka kita harus mencari saudara. Seperti Habakuk ngomong. Aku berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Dan aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya. Kalau kita nggak mau memberi ruang dalam hidup kita untuk Tuhan bicara, kita nggak bisa melakukan segala sesuatunya sendiri semuanya. Kita nggak menanti-nantikan Dia. Percayalah, kita nggak pernah dengar suaranya. Mungkin bisa lewat kakak rohani kita, lewat gembala kita yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Lewat suami kita, lewat istri kita, bahkan lewat anak-anak kita, bahkan lewat karyawan kita.
Tuhan itu bisa bicara. Dan itu di hati ini bisa tahu. Namanya semua butuh latihan, saudara. Bisa tahu, oh ya ini. Oh ya ini. Seringkali anak saya pun bisa ngomong ke saya, oh ya Tuhan, ini engkau. Ini engkau Tuhan. Ini engkau Tuhan. Yang pertama tadi saya berkata, mencari, saudara. Dan yang kedua, firman Tuhan berkata seperti ini. Yohanes 10 ayat 14. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku seperti tadi film yang kita lihat. Domba-dombaku mengenal aku. Kata mengenal ini namanya orang kenal. Ya harus tahu karakter Tuhan itu seperti apa. Mungkin saya mau umpamakan ketika saudara dan saya ini, ketika waktu masih muda lah saudara. Saudara punya teman kan? Saudara punya teman dekat mungkin punya. Bahkan saudara mungkin pernah punya pacar kan? Mungkin suami atau istri saudara itu mungkin pacar kesekian kalinya. Ya saya bersyukur kalau suami saudara atau istri saudara itu, oh ini cuma satu-satunya yang saya kenal. Oke, gak apa-apa. Tapi pernah kenalan kan sama orang? Tuhan itu pribadi saudara. Tuhan itu bukan cuma roh, tapi dia pribadi. Punya keinginan, punya kesukaan, punya perasaan. Saudara punya teman kan? Punya soulmate. Atau zaman sekarang ngomongnya bestie. Best friend. Ini bestie gua nih. Anak saya kadang-kala ngomong, wah bestie. Nah itu dia. Orang bisa jadi bestie, orang bisa jadi sahabat. Itu kalau apa? Kalau kenal dengan baik. Betul saudara? Salah satu hal, saya mau kenalan sama orang. Saya mau tahu dulu karakternya seperti apa. Betul saudara? Waduh, karakternya gimana nih? Pemarah, pendiam, sabar, baik hati, atau tukang ngamuk. Nah, karakternya seperti apa? Dia murah hati enggak? Karakter dasarnya. Betul saudara? Yang kedua, oh dia ini punya nilai-nilai kehidupan seperti apa? Oh dia bisa menghormati orang tua enggak? Dia hormat enggak sama orang tuanya? Dia hormat enggak sama gurunya? Dia hormat enggak? Suka bully teman enggak? Dia pegang nilai-nilai kehidupan enggak? Itu yang kedua. Yang ketiga, gimana nih kepribadiannya? Oh, ternyata dia kepribadiannya itu baik loh. Suka nolong orang loh. Kepribadiannya itu suka membantu orang loh. Enggak suka gurau-gurau yang enggak. Kepribadiannya seperti itu. Terus yang keempat mungkin kita bisa tahu. Oh ya, kerinduan dia seperti apa. Oh ternyata kerinduannya dia adalah menyenangkan hati Tuhan. Wah keren banget. Cocok jadi jodoh saya nih. Seringkali mungkin dari hal-hal seperti ini kita bisa tahu, mengenal teman kita seperti apa. Yang mungkin yang kelima, oh kamu punya pengalaman apa? Pengalamannya apa aja? Kamu sekolah di mana? Mungkin. Kamu pernah ngapain aja? Pernah ke Bali? Pernah ke Sulawesi? Pernah pelayanan ke pulau-pulau enggak? Itu kita nanya ke teman kita yang akan kita kenal. Betul saudara? Terus mungkin kita tahu juga, oh ternyata dia gak suka makan telur. Oh ternyata dia gak suka makan hati. Oh ternyata dia takut sama kecoa. Oh dia gak suka makan bakmi. Dia sukanya makan bakpao. Oh ternyata dia itu gak suka kalau digurau seperti ini. Oh ternyata dia tuh gak suka. Itu kalau kita mencoba untuk mengenal teman kita. Betul saudara?
Bayangin, kalau kita suka hati, teman kita gak suka hati, terus kita pergi ke restoran Jamblang, terus kita ambil comot hati, terus kita ngomong, nih gue kasih hati gue ke lu. Pikiran kita baik gak sih? Baik, tapi buat dia, lu gak tahu kesukaan gue, lu gak tahu kalau gue tuh gak suka hati. Itu sama aja kita sama Tuhan, saudara. Seringkali kita gak ngerti batasan-batasannya. Seringkali kita gak ngerti, oh ternyata dia itu takut banget sama yang namanya cicak. Sekarang kita malah nangkep cicak, kasihin ke dia. Ini loh cicak lucu banget. Yang ada kita dibalangin sandal. Betul? Itu tahu batasannya antar sama temen. Nah mungkin yang terakhir kalau yang saya punya. Ini pelajaran yang saya punya lah ketika saya mempelajari tentang friendship. Gaya hidupnya seperti apa? Waduh, gaya hidupnya dia mewah. Oh, gaya hidupnya sederhana. Oh, gaya hidupnya dia memang dia sifatnya seperti itu. Dari apa yang saya katakan tadi, saudara, itu bagaimana cara kita mengenal teman kita, bagaimana cara kita mengenal saudara kita, atau bahkan calon istri kita atau calon suami kita. Tapi alangkah indahnya, saudara, kalau kita bisa mengenal Tuhan kita. Mungkin gak semua apa yang tadi saya katakan tadi. Mungkin kita cuma tahu batasan. Oh ya, dia adalah raja dalam hidupku. Hormati dia sebagai raja. Jangan sakiti hatinya. Oh ya, aku mau hidup berpengalaman sama dia. Apa sih yang dia suka? Oh, Tuhan gak suka sama hal-hal seperti ini. Lah gimana caranya kita supaya kita tahu apa yang dia suka, apa yang gak suka? Ya kita harus baca tentang ketetapannya. Yaitu apa? Firman Tuhan. Ketika kita baca firman Tuhan, mau gak mau, kita akan mengenal dia. Tahu batasannya. Ini gak boleh loh dilakukan. Ini boleh loh dilakukan. Karakternya dia itu seperti apa? Oh ya, dia itu maha pengasih. Dia itu maha pengampun. Itu namanya kenal, saudara. Yang pertama, kita harus mencari. Betul, saudara? Yang kedua, kita harus mengenal suaranya, mengenal keinginannya, mengenal kerinduannya, mengenal karakternya, mengenal hatinya, mengenal keinginannya. Bahkan kalau saudara sama calon istri saudara, saudara akan ngomong, impianmu itu seperti apa? Engkau pengen impianmu seperti apa? Itu sama aja kita sama Tuhan. Dan kita sering lakuin itu secara profetik. Impianmu menjadi impianku. Kalau saya sama istri saya, impian istri saya akan menselaraskan dengan impian istri saya. Impianmu menjadi impianku. Dan itu yang Tuhan pengen. Impian Tuhan menjadi impian kita. Visinya Tuhan menjadi visi kita. Amin, saudara. Yang terakhir, saudara, kalau saya boleh ngomong, yang terakhir adalah gimana caranya kita bisa tahu ini loh suara Tuhan, mengenal suara Tuhan. Yang terakhir adalah menguji. Apa, saudara? Menguji. Uji. Jujur saya gak bisa nih dengar audible tuh gak bisa. Tapi saya akan mengujinya. Dengan apa? Dengan firman Tuhan. Selaras gak dengan firman Tuhan? Amin. Bener gak ini firman Tuhan seperti ngomong seperti ini? Kalau firman Tuhan ngomong, ya ada ayatnya, ada firmannya, ya lakukan dengan keyakinan. Kenapa harus menguji? Karena Tuhan ngomong, segala sesuatu itu harus diuji. Karena pengetahuan kita ini terbatas. Pengetahuan kita ini terbatas. Hati ini bisa ngomong loh, saudara. Hati itu bisa ngomong. Terbatas. Tapi segala sesuatu balik lagi ke firman Tuhan.
firman Tuhannya ada enggak? Enggak mungkin suara gembala itu berlawanan dengan firman-Nya. Uji segala sesuatu, konfirmasi, harus selaras. Amin saudara. Saudara pernah lihat pesawat ketika mendarat? Pernah saudara naik pesawat malam hari? Saya pernah saudara. Pesawat itu ketika mendarat di malam hari, pilotnya itu harus melihat rambu, harus melihat lampu. Lampu yang lurus, tegak, panjang. Artinya apa? Oh, itu landasan. Betul saudara? Tapi pilotnya harus menguji. Itu landasan atau jalan tol. Kalau itu jalan tol, mendarat, terjadilah bencana, terjadilah malapetaka. Betul saudara? Dan seorang pilot nggak cuma main, oh ya ada lampu ya, lurus ya, darat darat bos, itu daratan, itu landasan, mendarat. Yang ada dia akan mencelakakan seluruh orang di pesawat itu. Betul saudara? Tapi seorang pilot, dia harus dicek, ini benar nggak landasan? Oh ya benar. Setelah dia benar itu landasan, dia akan mulai mendarat. Bukan cuma lampu jalan raya, bukan cuma lampu jalan tol, dia akan mendarat. Itu kata-kata menguji. Amin saudara. Uji segala sesuatunya. Sebelum engkau melangkah, uji segala sesuatunya. Ini benar enggak suara Tuhan? Uji. Yang terakhir, kata menguji itu adalah menguji. Dan akhirnya ketika semuanya sudah terpenuhi, yakinlah, melangkahlah dengan iman. Maka semuanya akan jadi baik. Kita bisa menguji dengan gembala kita, menguji dengan kakak rohani, menguji dengan teman rohani, menguji dengan firman Tuhan, menguji ketika kita lagi dengar firman Tuhan. Ternyata temu-temu hamba Tuhan yang ngomong tek seperti apa yang kalian saudara gumulkan. Itu adalah suatu konfirmasi. Tapi buat saya pribadi, saya ini seperti Gideon saudara. Gideon yang di Alkitab. Saya ini gak gampang untuk ya bener gak sih ya. Saya akan menguji 1 kali, 2 kali. Dan akhirnya saya akan menguji 3 kali biasanya. Tapi kalau sekali udah yakin, tek, klek di hati, bulet di hati, ya sudah. Tapi harus ada pengujian saudara. Harus ada pengujian. Simple ya saudara ya. Daripada kita, wah, ajar filosofi, teologi yang bagaimana. Wislah, mari belajar dengar, mengenal suara Tuhan. Ternyata kita semua bisa mendengar suara Tuhan. Amin saudara. Kenali suaranya. Dan hari ini hidupmu akan berubah. Hidupmu tidak akan pernah sama lagi. Karena engkau berjalan dan berhubungan, terkonektif dengan penciptamu. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Saudara mendengar tentang mendengar suara Tuhan, ya. Semua pengen, semua rindu, ya. Tapi Tuhan itu sungguh luar biasa. Kenapa saya katakan Tuhan Yesus luar biasa? Kalau Tuhan itu merindukan seseorang, ya, untuk mau mendengar suara Tuhan, itu pasti Tuhan sudah memberikan perlengkapannya. Ya. Seorang tua yang tahu anaknya mau masuk SD, ya, ini Sofi, dia bilang, kamu ini lagi kemana? Lagi ngukur baju, katanya gitu. Di sekolahan ngukur baju, mau buat apa? Karena Kean mau masuk SD. Jadi gini,
Sebelum anak itu masuk SD, seorang ibu atau ayah, orang tua mempersiapkan supaya pada saat dia masuk SD semua udah siap. Manusia dunia saja memperhatikan anak-anaknya, terlebih Tuhan. Tuhan Yesus merindukan anak-anaknya itu bisa mendengar suaranya, ya, supaya jalannya benar, hidupnya benar. Tuhan Yesus sudah menyediakan. Apa yang disediakan? Roh penghibur. Ya. Siapa itu? Roh Kudus. Coba ditayangkan Yohanes 14 ayat 26 kalau tidak salah. Coba ditayangkan. Yohanes 14 ayat 26. Ya. Yohanes 14 ayat 26 dikatakan, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus. Ya, Roh Kudus itu roh penghibur yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, kata Tuhan Yesus. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Mengajarkan, ya. Terus apa? Dan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi apa yang Tuhan perintahkan itu akan diingatkan, ya. Mengingatkan melalui Roh Kudus. Semua firman yang diajarkan diingatkan. Kamu tidak usah takut. Pokoknya pertolonganku tidak akan pernah terlambat. Nah, itu nanti diingatkan saat kita mengalami masalah-masalah, ya. Pada waktu Luki mengatakan, suatu saat saya diingatkan, itu dicek itu token itu siapa? Roh Kudus yang mengingatkan. Jadi nanti hari Selasa, saya sudah terangkan kemarin, hari Selasa adalah kita memperingati akan keturunan Roh Kudus. Bagaimana kuasa Roh Kudus bekerja dalam hidup saudara dan saya. Pada waktu itu terjadi suatu breakthrough yang luar biasa buat murid-murid. Sampai itu awal bakal, cikal bakal penginjilan sampai ke ujung bumi. Kuasanya begitu luar biasa. Dan itu yang harus kita minta sama Tuhan. Kemarin saya sudah sampaikan, kalau mau puasa boleh mulai puasa, ya. Sampai kamu mendapatkan suatu urapan yang luar biasa. Sampai ada sesuatu yang memenuhi hidup kamu seperti murid-murid dipenuhi. Perlu Roh Kudus. Perlu kepenuhan Roh Kudus. Karena roh penghibur, roh yang mengingatkan dan mengajar, ya. Dan itu perlu. Kita akan bisa mendengar suara Tuhan, itu pun perlu apa? Pertolongan Roh Kudus. Jadi siapkan hati untuk hari Selasa, siapkan sungguh-sungguh supaya benar-benar saudara dan saya menangkap semuanya dan mempraktekkan dalam kehidupan. Amin. Yuk kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu, terima kasih buat pujian dan penyembahan selama 1 jam. Kami mengucap syukur ya Tuhan, karena kami mempunyai Engkau, dan Engkau 2000 tahun lebih Tuhan, Kau sudah mengatakan bahwa sebelum Engkau kembali ke surga, Engkau sudah mempersiapkan segala sesuatu buat kami, yaitu roh penolong, roh penghibur, sehingga di dalam menghadapi apapun kami tahu Tuhan, Engkau selalu menyediakan segala sesuatu yang terbaik buat kami. Terima kasih untuk semua janji-Mu. Siapkan hati kami ya Tuhan untuk hari Selasa nanti, supaya kami benar-benar mempersiapkan diri kami untuk dipenuhi oleh roh kekuatan, roh penghibur, roh yang mengajar, roh yang mengingatkan itu, supaya kami benar-benar dapat melihat cara kerja-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih untuk semua dan semuanya ini.
Bapak, saat ini kami datang di hadapan-Mu ya Tuhan. Saat-saat ini apabila kami menghadapi banyak masalah dalam hidup kami tiap-tiap hari, Bapak, kami tahu pertolongan-Mu tidak akan pernah terlambat. Semua masalah yang kami hadapi, Engkau berjalanlah di hadapan kami, membuka semua jalan yang masih tertutup, membuka sesuatu keruwetan-keruwetan yang kami hadapi, dan kami boleh melihat cara kerja-Mu yang luar biasa. Bapak, kalau saat ini kami menghadapi akan sakit penyakit, kami minta di dalam nama-Mu, Engkau Jehovah Rapha, Engkau Bapa yang penyembuh, Engkau sanggup untuk menyembuhkan, Engkau beri jalan keluar sampai semua sakit penyakit dilenyapkan Tuhan. Karena Engkau sudah menang, kami percaya kami akan mengalami kemenangan. Terima kasih untuk semuanya. Dan saat ini Tuhan, apapun keadaan cuaca saat ini, kami saat ini datang di hadapan-Mu, berikan kepada kami Tuhan daya tahan tubuh yang luar biasa. Apapun yang terjadi, keadaan pancaroba apapun cuaca, kami percaya bahwa Engkau akan memberikan daya tahan tubuh buat kami, sehingga segala sesuatu tidak akan mempengaruhi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus saat ini kami menerima daya tahan tubuh ilahi. Di dalam nama Tuhan Yesus, daya tahan tubuh masuk dalam hidup kami, merasuk dalam hidup kami, memberikan daya tahan tubuh dalam hidup kami. Dimanapun juga kami berada saat ini, Engkau tidak terbatas kuasa-Mu, Engkau tidak terbatas dengan ruang dan waktu. Pada saat kami minta daripada-Mu, Engkau akan turun Tuhan dan memenuhkan akan kehidupan kami dengan daya tahan tubuh yang dari surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami terima semuanya ini Tuhan. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Bapak, kami tetap mau berdoa buat bangsa dan negara kami. Engkau sendiri ya Tuhan yang akan mengatur keadaan bangsa dan negara kami. Beri damai sejahtera-Mu dalam bangsa kami. Berikan kedamaian dalam bangsa kami Tuhan. Tidak ada pemberontakan, tidak ada iri hati, tidak ada sesuatu yang ingin menghancurkan pemerintahan saat ini. Kami berdoa untuk Bapak Presiden kami dan semua stafnya untuk dapat melakukan bagiannya seperti yang Engkau mau. Kami juga berdoa untuk kesehatan buat Bapak Presiden kami dan Wakil Presiden serta semuanya staf Tuhan, untuk dapat melakukan bagiannya seperti yang Engkau mau. Terima kasih Bapak, kami percaya mereka akan dapat menyelesaikan dan menuntaskan tugasnya sampai garis akhir. Terima kasih Tuhan, kami percaya Kau akan memberikan sesuatu yang luar biasa buat perekonomian bangsa kami. Sehingga mengalami kenaikan, kemakmuran dan kemakmuran terjadi buat bangsa kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih setia-Mu dan anugerah-Mu yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita masuk dalam pengurapan. Bapa yang di surga, kami membutuhkan pengurapan yang daripada-Mu. Biarlah pengurapan ini turun atas hidup kami. Pengurapan turun atas mata kami, atas telinga kami, atas bibir mulut kami dan hati kami ya Tuhan. Biarlah hati kami tetap melekat kepada-Mu dan tidak pernah keluar dari jalur rencana-Mu. Semua yang tidak baik dalam hidup kami dipatahkan. Dan biarlah hari ini Tuhan, kami mengolesi minyak urapan ini pada tangan kami. Karena kami percaya bahwa Engkau akan memakai tangan kami untuk melakukan semua pekerjaan kami. Dan apa yang akan kami kerjakan pasti menjadi berhasil. Oleh karena Engkau beserta dengan kami. Biarlah Engkau mengurapi kami dengan kaki kami ini Tuhan. Sehingga kaki kami ini dipimpin dalam perjalanan hidup kami hari ini. Tidak melakukan perkara yang tidak Engkau suka. Dan benar-benar Tuhan, kami melakukan apa yang Engkau suka. Terima kasih Bapak,
segala puji, hormat dan syukur kami naikkan di hadapan-Mu. Lawatan pasti terjadi, tuaian akan terjadi, dan kami tahu kami akan menjadi orang-orang yang dapat menjadi pemberita Injil-Mu sampai ke ujung bumi. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya.